Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat malam, sehat selalu untuk kita semua. Kembali kita berjumpa pada pertemuan ke-6 pada malam ini di mata kuliah pengantar ekonomi. Pada malam ini kita tetap memakai media e-learning Pancabudi ya. Kita masuk pada materi tentang teori biaya dan produksi. Biaya dan produksi. Untuk itu silakan Anda tonton ya video ini sebagai bahan untuk referensi Anda ya. Dan PowerPoint-nya telah saya share di media e-learning kita. Silakan untuk dipelajari, dibaca, itu slide-nya banyak itu ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya di forum diskusi tanya jawab e-learning ya, di e-learning juga ya. Untuk itu saya share dulu. Baik, saya share dulu PowerPoint-nya. Oke. Teori tentang biaya dan produksi ya. Jadi definisi teori biaya produksi bagi perusahaan adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu dimasukkan kepada struktur biaya. Kenapa dimasukkan kepada struktur biaya? Agar perusahaan dapat mengetahui berapa biaya modal dalam memproduksi barang. Sehingga akan ditentukanlah harga jualnya. Ya. Harga tentukan sehingga oleh perusahaan akan bisa menentukan harga jual. Ya. Tentunya perusahaan kan total biaya ya dibagi unit barang yang akan diproduksi sehingga dapat harga persatuan. Tentunya akan ditambah dengan persentase daripada laba yang akan diharapkan. Jadi biaya tambah laba yang akan diharapkan, maka itu adalah harga jual barang perusahaan itu. Ada beberapa istilah biaya produksi. Pertama adalah namanya opportunity cost, yaitu selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Jadi ada beberapa alternatif biaya. Jadi kita ingin menentukan kira-kira harga biaya mana yang akan kita tetapkan. Ya, itu namanya opportunity cost. Kemudian ada nama yang namanya disebut biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang aktual dikeluarkan oleh perusahaan dalam menentukan faktor produksi atau bahan mentah yang dibutuhkan. Kemudian ada namanya biaya implisit atau taksiran. Taksiran biaya, itu namanya biaya implisit. Apa maksud biaya implisit ini? Adalah misalnya pembayaran untuk keahlian keusahawan produk tersebut ya. Artinya bagi perusahaan kan perlu juga mengeluarkan biaya keahlian yang menciptakan barang tersebut. Tentunya ini harus mengukurnya berdasarkan taksiran dengan kondisi atau melihat yang lain ya. Jadi itulah yang disebut dengan biaya implisit. Misalnya modal, berapa kira-kira modal yang diperlukan? Nah,
tentunya ini kan taksiran juga dengan membandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Jadi ini berupa taksiran yang harus juga masuk ke biaya produksi. Ada berbagai macam biaya produksi. Pertama ada namanya biaya produksi yang berhubungan dengan memproduksi barang. Bahan baku ya, bahan baku yang dibeli ditambah biaya overhead lainnya, nah itu disebut dengan biaya produksi. Kemudian ada biaya administrasi ya, seperti keamanan, pengendalian, operasional perusahaan, ya, gaji dan sebagainya. Ya. Ada biaya pemasaran ya, atau biaya marketing, iklan ya, promosi. Kemudian ada juga biaya keuangan, misalnya pakai dana bank, ya, berapa biaya bunga yang dibayarkan ke bank, itu juga masuk ke dalam kategori biaya produksi. Jadi hubungan biaya produksi dengan hasil produksi biasanya rumusnya adalah, kita lihat dulu rumusnya. Ada nggak di sini? Nah, ini. Jadi rumus biaya produksi itu adalah fungsi K dikali L dikali R dikali T ya. Atau Q itu adalah quantity ya. Jadi K itu kapital, berapa modalnya, berapa gaji tenaga kerjanya, bahan bakunya dan teknologinya ya. Biasanya seperti itu menghitung biaya produksi ya. Jadi ada yang disebut biaya itu sama dengan fungsi Q ya. Di mana Q itu adalah output atau barang. Ya. Output itu sama dengan fungsi X, di mana X itu adalah input. Jadi fungsi biaya produksi itu adalah hubungan input dan output. Besarnya biaya produksi dipengaruhi oleh jumlah output. Besarnya biaya output tergantung pada biaya atas input yang digunakannya. Perilaku biaya produksi itu biasanya dipengaruhi oleh karakteristik fungsi produksi. Kemudian harga input yang digunakan dalam proses produksi. Dalam pembagiannya, biaya produksi itu dibagi atas biaya produksi jangka pendek ya, dan biaya produksi jangka panjang. Ya. Yaitu kalau jangka pendek, di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Misalnya biaya sewa gedung, ya sebesar itu aja harganya ya. Sedangkan biaya produksi jangka panjang pada suatu saat bisa ditambah. Ya, biasanya ini yang bisa ditambah adalah biaya variabel, ya, biaya yang suka berubah-ubah. Ya. Kalau biaya fix atau biaya tetap itu tidak bisa dirubah-rubah. Ya. Jadi biaya produksi jangka pendek itu adalah biaya total atau total cost keseluruhan jumlah produksi yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Jumlah antara biaya total, biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Jadi jumlah antara ongkos yang ditetapkan baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi dan tidak dapat diubah jumlahnya. Sedangkan biaya variabel itu bisa diubah jumlahnya. Ya. Ini slide berikutnya silakan Anda membacanya ya, membacanya dengan teliti. Andai kata nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakannya. Artinya bisa saja pertanyaannya, Pak, slide nomor halaman sekian, apa sih maksudnya? Nah, gitu. Jadi ini saya teruskan aja ya, silakan Anda membacanya sendiri ya. Karena slide ini cukup banyak, ada 45 slide ya.
Dan ini agak rinci saya buat, tapi ya silakan Anda untuk membacanya dengan teliti. Sedangkan yang disebut dengan biaya produksi jangka panjang adalah bahwa dalam jangka panjang perusahaan akan menambah semua faktor produksinya. Apa faktor produksi? Kapital, labor, ya, kemudian resource, dan keahlian, ya, keahlian. Sedangkan sehingga biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau sudah menjadi produksi jangka panjang atau lebih dari setahun, maka tidak ada lagi penggolongan biaya tetap dan biaya variabel. Tetapi apabila produksinya itu masih dalam kategori 0 sampai 1 tahun, maka perlu dibedakan berapa biaya tetap, berapa biaya variabel. Kemudian dalam mengukur atau membuat biaya, tentunya kita harus bagaimana cara meminimumkan pembiayaan atau biaya yang produksi, ya. Jadi kalau ingin meminimumkan pembiayaan atau biaya, tentunya harus bergantung kepada dua faktor. Pertama, bisa tingkat produksi yang ingin dicapai berapa ton, ya, berapa unit. Kemudian dilihat dari kapasitas faktor produksi yang tersedia. Jadi ini kalau kita ingin meminimumkan biaya, tentunya harus melihat berapa produksi yang ingin dicapai. Ini adalah analisis biaya jangka panjang. Silakan Anda baca, ya. Nanti kalau tidak jelas kembali silakan bertanya di forum diskusi tanya jawab, ya. Ini adalah rumus tadi yang saya sampaikan, rumus fungsi produksi, ya. Jadi K-nya itu adalah kapital, L-nya labor, R-nya resource atau sumber daya, kemudian T-nya adalah teknologi. Jadi ini dikalikan fungsi K, L, R, T ini dikalikan, sehingga itulah yang menjadi output, ya. menjadi Q, ya. Menjadi Q atau output daripada barang dan jasa tersebut, ya. Kemudian teori produksi itu bisa dengan misalnya tadi fungsi K, L, R, T itu apakah dengan satu faktor yang berubah atau satu variabel yang berubah, yang lain tetap. Bisa juga dengan ada dua variabel yang berubah, ya. Ada dua variabel yang berubah. Ada beberapa hukum, ya, hukum yang menyebutkan bahwa hukumnya seperti ada nggak di sini, hukumnya, hukum kelewatan. Oke, ada beberapa hukum yang perlu diingat, terutama di dalam menentukan, nah ini dia, hukum hasil lebih yang semakin berkurang, ya. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang ini menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya, misalnya tenaga kerja, ya. Jadi membuat satu unit dibutuhkan satu tenaga kerja, ya. Kalau 2 unit, 2 tenaga kerja. 3 unit, 3 tenaga kerja, ya. Terus menerus ditambah sebanyak 1 unit, ya. Jadi 1, 2, 3, ya. Maka biasanya produksi totalnya semakin banyak bertambahnya. Jadi kalau tambah 1, tambah 2, tambah 3, biasanya biaya produksinya akan semakin banyak. Tetapi pada suatu titik tertentu, maka bisa jadi biaya produksinya akan berkurang, malah bisa jadi negatif, nilai negatif. Nah, contohnya kita lihat di
Kita lihat di tabel ya. Nah, ini bisa kita lihat ini. Ini kurvanya ya, kurvanya. Ini adalah tahap pertama ya. Kita lihat tabel aja lah. Jadi ini tanah. Nah, tanah tentunya kan biaya tetap ya. Tetap satu aja, satu satuan ya. Tenaga kerja misalnya ditambah satu jadi dua, ditambah dua jadi tiga ya. Sehingga produksi totalnya itu satu ya, produksi totalnya 100 ya. Nah, ini disebut tahap pertama. Dilihat di sini biaya rata apabila ditambah satu orang menjadi 300, ditambah 3 orang 600, produksi rata-ratanya 200. 600 bagi 200 maka marginal atau pertambahannya itu 300. Tetapi kalau semakin tenaga kerjanya ditambah sampai 7, malah biaya produksi marginal atau pertambahan biaya produksinya malah berkurang dibanding dengan 300 tadi ya. Nah, ini disebut tahap kedua. Apabila ditambah menjadi 10 tenaga kerja, maka malah bisa jadi minus ya, jadi minus dia. Jadi itu yang disebut dengan hukum di dalam memproduksi barang ya. Makanya semakin banyak diproduksi barang biasanya harganya semakin murah ya, semakin murah. Kemudian ada juga dikenal dengan di sini ada namanya isokuan ya. Isokuan itu adalah kurva produksi sama istilahnya. Kemudian ada namanya isokos. Ini adalah teori produksi dengan dua faktor berubah. Ada dua variabel yang berubah. Jadi ini adalah kurva isokuan. Ini adalah dua faktor berubah ya. Ada faktor tenaga kerja, ada modal. Jadi digabungkan. Satu tenaga kerja modalnya 6. Kalau dua tenaga kerja modalnya jadi 3. Kemudian 3 tenaga kerja modalnya jadi 2. 6 tenaga kerja malah modalnya jadi 1. Jadi bisa dilihat di sini A itu kira-kira isokuannya seperti ini ya, ABC. Kalau bertambah lagi bisa bergeser lagi ke atas, bergeser lagi ke atas, dan bergeser lagi ke atas ya. Kemudian ada namanya, ini adalah isokuan ya. Jadi isokuan atau kurva isokuan itu adalah menunjukkan suatu kombinasi dua macam input yang berbeda yang dapat menghasilkan output yang sama. Jadi kurva isokuan itu mempunyai kemiringan negatif ya. Jadi semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah outputnya. Jadi isokuan atau kurva isokuan itu tidak pernah berpotongan dengan kurva isokuan lainnya ya. Dan biasanya gambarnya selalu cembung ke titik origin. Sedangkan kurva isokos adalah kos biaya ya. Nah, seperti ini kurvanya ya. Lurus dia, tidak cembung dia. Tapi tetap juga dia dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kurva isokos itu menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Ini adalah rumus bagaimana cara meminimumkan biaya ya. Jadi perubahan kapital dibagi perubahan labor. Itu sama dengan harga labor dibagi dengan harga kapital. Mungkin demikian aja penjelasan saya di dalam video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda untuk semakin mengerti materi perkuliahan yang saya berikan. Dan kalau belum jelas silakan bertanya ya di forum diskusi tanya jawab. Saya sudahi dengan ucapan lapas
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.